Udah nggak asing ya pasti Anda pemirsa yang berada di Jakarta belakangan merasakan udara di Jakarta tuh kacau banget, nggak sehat, nggak baik sama sekali. Saya sendiri aja saat ini sedang radang tenggorokan yang saya yakini salah satunya karena cuaca buruk. Imbasnya warga Jakarta keluhkan sakit infeksi saluran pernafasan hingga akhirnya mengajukan permintaan ke pemerintah untuk melakukan hybrid working alias kayak zaman pandemi dulu. Sebagian work from home, sebagian lagi di kantor. Dan tampaknya permintaan warga sedang dalam pembahasan ataupun pertimbangan ya, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah tengah membicarakan usulan penerapan hybrid working untuk mengatasi permasalahan polusi udara di wilayah Jakarta. Pemda DKI Jakarta yang bakal menerapkan hal ini pertama kali. Nah, untuk itu saya akan coba jabarkan kepada Anda apa yang mungkin terjadi jika hybrid working ini benar-benar diterapkan kembali dan bagaimana upaya pemerintah yang terbaru dalam mengatasi hal ini. Seberapa bahayanya polusi ini kalau misalkan kita mau nggak mau harus hirup setiap hari. Saya akan bahas dalam Indonesia masih dijajah polusi. Kita masuk ke slide pertama. Presiden Joko Widodo memanggil jajaran menteri hingga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melakukan rapat terbatas mengenai polusi udara di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi meminta adanya solusi untuk peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek. Pemerintah pusat dan daerah menginginkan penerapan hybrid working untuk mengatasi permasalahan polusi udara di wilayah Jakarta. Dan Pemda DKI seperti yang saya sampaikan akan menerapkan hal ini untuk pertama kali. Bapak Jokowi menyatakan bahwa jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan rapat terbatas ini apakah skemanya akan 75-25% atau akan ada angka lain masih akan dibicarakan. Sementara penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan di PNS DKI Jakarta yang bakal menerapkan hal ini lebih dulu ataupun akan menerapkan WFH terlebih dahulu. Meski beberapa dari rapat ini masih akan ditentukan lagi seperti tadi ya skemanya berapa banyak dan juga Heru Budi Hartono juga sempat menyatakan bahwa ini sebentar lagi kok akan kita lakukan, sedang dihitung berapa persentase yang tadi disebutkan oleh Pak Jokowi tadi ya. Setiap OPD organisasi perangkat daerah mudah-mudahan per September ini sudah bisa dijalankan. Begitulah kata Pak Heru saat dikonfirmasi. Nantinya pegawai yang bersentuhan dengan masyarakat atau yang melakukan pelayanan publik masih wajib untuk bisa datang ke kantor. Sedangkan yang tidak dalam pelayanan seperti perencanaan dan lainnya IT mungkin bisa memberlakukan work from home. Lalu, polusi Jakarta ini, pemirsa, menjadi perhatian media asing setelah kota ini menduduki peringkat pertama dari 10 negara dengan udara terkotor di dunia. Reuters menurunkan artikel berjudul Indonesia's Capital Named World Most Polluted City. Sementara itu, AFP juga mengangkat hal yang sama ya, mengungkapkan bahwa polusi di Jakarta disebabkan oleh kemacetan, emisi kendaraan, dan juga kondisi cuaca. Topik yang sama juga dimuat oleh Singapura Straits Times. Artikel video yang dimuat dengan judul Jakarta Named World Most Polluted City disebutkan bagaimana warga sebenarnya sudah lama mengkritik beracunnya udara di Jakarta. Mulai dari lalu lintas yang terlampau padat, asap industri, hingga pembangkit listrik tenaga batubara di sekitarnya. Pemberitaan juga dimuat oleh South China Morning Post atau SCMP. Media Hong Kong juga turut menyoroti resiko penyakit yang ditanggung warga Jakarta karena polusi. Tapi pemerintah Indonesia sedikit saja tidak sepakat sebenarnya dengan pemberitaan media asing ini. Salah satunya datang dari mana? Dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, yang disampaikan oleh Sigit Reliantoro yang mengatakan bahwa framing soal isu Jakarta yang menjadi kota nomor 1 terpolusi di dunia ini mesti diluruskan. Karena menurut Sigit perlu ada perbandingan sistem pemantauan kualitas udara. Awalnya Sigit menyampaikan data indeks status pencemaran udara dari 2018 hingga 2022. Dia mencatatkan bahwa pencemaran udara di DKI Jakarta memang mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Sigit menyebutkan faktor debu juga berkontribusi terhadap polusi udara di Jakarta. Nah, sebelumnya Sigit juga membeberkan sumber emisi yang memicu polusi udara Jakarta. Dia mengatakan sektor transportasi menyumbang emisi terbesar yakni 44%. Peluang terbesar untuk memperbaiki kualitas udara harus dilakukan dari sektor transportasi menurutnya. Intinya pemirsa di sini semua faktor bisa saling mempengaruhi mulai dari transportasi, pabrik, cuaca ekstrim dan sebagainya. Tapi kira-kira apa nih dampaknya untuk kesehatan? Saya akan masuk ke slide berikutnya. Ini adalah beberapa
penyakit yang bisa ditimbulkan ya. Yang pertama adalah ISPA, ya, infeksi saluran pernafasan. Infeksi yang menyebabkan peradangan di saluran pernafasan tepatnya, dan penyakit ini umumnya menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, demam. Lalu ISPA juga menjadi penyebab utama angka kematian akibat penyakit menular di dunia. Sebanyak hampir 4 juta orang meninggal dunia akibat ISPA setiap tahunnya. Udara yang buruk menjadi salah satu penyebabnya. Lalu yang kedua adalah pneumonia. Ini merupakan infeksi pernafasan akut yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Pneumonia bisa terjadi dalam skala ringan hingga mengancam nyawa. Lalu yang ketiga ini terkait juga dengan paru-paru ya, bronkoneumonia. Jadi ini merupakan salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan infeksi dan peradangan pada saluran udara atau bronkus dan kantong udara atau alveolus. Kondisi ini menyebabkan penyempitan saluran udara yang membuat area pertukaran udara dengan darah menjadi berkurang. Gejalanya adalah seperti demam, batuk berdahak, sesak nafas, nyeri dada, sakit kepala, nyeri otot hingga kelelahan. Paparan polusi seperti asap ini dapat menyebabkan peradangan paru-paru. Ngeri ya pemirsa. Lalu yang keempat adalah gangguan ataupun penyakit kardiovaskular ya. Ini terjadi peningkatan tekanan darah dapat berkontribusi terhadap timbulnya resiko penyakit kardiovaskular ini. Peneliti menemukan bahwa partikel dalam udara yang tercemar dapat meningkatkan tekanan darah secara signifikan hingga bisa menyebabkan jantung koroner, serangan jantung hingga stroke. Dan yang terakhir yang juga paling banyak kedua menyebabkan kematian adalah kanker. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker atau IARC yang berada di bawah WHO telah mengklasifikasikan polusi udara luar ruang sebagai agen penyebab kanker. Partikel-partikel kecil dalam polusi udara diketahui bersifat karsinogen atau memicu perkembangan sel kanker. IARC juga menyimpulkan bahwa polusi udara di luar ruangan dapat memicu resiko kanker paru-paru dan peningkatan resiko kanker kandung kemih. Luar biasa menakutkan sebenarnya penyakit dari polusi yang nggak bisa kita kontrol ya pemirsa. Lalu akibat cuaca buruk ini Pak Jokowi pun sudah merasakannya. Beliau sakit batuk sampai dengan 4 minggu. Menurut Pak Sandiaga yang telah berjumpa dengan Pak Jokowi bercerita bahwa belum pernah merasakan batuk yang seperti itu. Sandiaga sendiri mengatakan bahwa dokter menyampaikan kepada Jokowi, buruknya kualitas udara di Jabodetabek berkontribusi pada tidak kunjung sembuhnya batuk Pak Jokowi. Ia pun memiliki catatan mengenai kualitas udara di Jakarta yang tidak sehat. Menurutnya banyak calon peserta sport tourism atau wisata berbasis olahraga yang akhirnya menyoroti hal tersebut. Ya kan, di sini kita bisa lihat Pak Sandiaga sempat menyatakan bahwa Presiden minta dalam waktu minggu ini harus ada langkah konkret, artinya aksi nyata, karena Presiden sendiri sudah batuk hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan hal yang seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan akan ada kontribusi ataupun disebabkan oleh udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk terhadap kondisi Pak Jokowi. Lalu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga mengungkapkan alasan kualitas udara di wilayah Jabodetabek yang sangat buruk. Antara lain adalah akibat kemarau panjang. Kemudian konsentrasi polutan, lalu ada juga emisi dari transportasi termasuk dari manufaktur industri. Karena dari catatannya pada tahun 2022 lalu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta diantaranya adalah sepeda motor. Ia juga menampik nih bahwa kabar polusi udara berasal dari PLTU atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap Suralaya Cilegon. Siti menjelaskan dalam jangka pendek harus ada intervensi yang dilakukan pemerintah mulai dari penegakan regulasi Euro 5 to 6 kawasan Jabodetabek, penambahan ruang terbuka hijau, juga penerapan work from home. Sedangkan jangka menengah dengan pengurangan kendaraan yang menggunakan energi fosil dan mendorong ke transportasi massal seperti LRT, MRT, hingga kereta cepat. Juga mendorong penggunaan kendaraan listrik hingga penerapan uji emisi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK juga mengaku saat ini pemerintah tengah menggodok pajak pencemaran lingkungan. Ya, ini ada beberapa hal yang tadi sudah saya jabarkan, pajak pencemaran lingkungan, di mana opsi ini untuk menekan polusi udara di DKI Jakarta yang kian memburuk selama beberapa waktu terakhir. Menurut Siti Nurbaya, persiapan secara teknis ya, khususnya untuk ketentuan pengenaan pajak pencemaran lingkungan tengah dilakukan. Misalnya saja pengaturan formulasi yang tengah digodok oleh Badan Riset dan Investasi Nasional atau juga yang dikenal dengan BRIN.
Dan lalu fakta penting lainnya adalah penambahan ruang terbuka hijau dan juga penerapan WFH seperti yang juga sedang disiapkan. Lalu ada razia uji emisi yang saya sampaikan tadi ya, dan ini juga semuanya masih dalam tahap pembahasan. Jadi pemirsa, saya sendiri memang sangat-sangat lelah dengan polusi di Jakarta karena saya adalah pengguna transportasi umum. Tapi kita yang sudah menggunakan transportasi umum pun tetap terkena imbasnya dari banyaknya polusi. Jadi sebenarnya beralih ke transportasi umum pun sebenarnya gak langsung atau serta-merta menyelesaikan masalah polusi ini. Karena polusi ini penyebabnya gak hanya dari transportasi tapi juga dari faktor lainnya. Hanya saja perlu dicermati juga pemirsa, semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kualitas udara di Jabodetabek harapannya juga diiringi dengan pertimbangan dan aksi untuk menjaga keberlangsungan pemulihan ekonomi di dalam negeri. Jangan sampai udara udah terjajah polusi, nanti kalau nggak hati-hati ekonomi kita juga malah melempem. Saya dan Anda juga yakin sekali bahwa berharap polusi ini bisa segera teratasi ya agar ekonomi tak terbebani.